Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau, salam pecinta burung migrasi. Nah, kebetulan sekarang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman Facebook atau teman-teman subscriber di YouTube saya yang berhubungan dengan sexing atau jenis kelamin kerak pasi alis hitam atau nama latinnya Black Browed Red Whelper. Berdasarkan pengalaman, kebetulan dari segi fisik itu memang agak susah karena memang secara sepintas itu hampir sama. Nah, kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu ciri-ciri jantan, dan berdasarkan burung saya ini kebetulan sudah 5 tahun di sangkar, itu kebetulan dari ciri-ciri yang pertama, di mulut kerak pasi atau sinchan ini berwarna lebih terang orange untuk yang jantan, dan ketika sudah mapan itu terkadang jambul atau berdiri buru kepalanya. Nah, ciri-ciri selanjutnya biasanya antara paruh dengan kepala itu lurus sejajar. Nah, adapun bagi teman-teman yang memang bingung, lebih baik dipelihara saja dulu sampai usia burung atau mental burung benar-benar mapan. Kalau berbicara jantan atau betina, kalau untuk kepastian itu harus tes DNA, itu lebih pasti. Selanjutnya, ciri-ciri yang untuk jantan itu biasanya badan itu lebih panjang, lebih tinggi, intinya tidak bulat, terus mata belok, kelihatan belok, tidak sipit. Dan bang, ini untuk burung kerak pasi saya baru ngombyok bunyi trek, itu jantan atau betina? Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk pengalaman, kalau untuk burung-burung ombyokan pertama kali masuk sangkar dan takut sama orang, itu betina maupun jantan itu pasti bunyi seperti itu, karena takut, bukan karena bunyi mau gacor, bukan, tapi karena takut. Jadi ngetreknya itu ngetrek karena takut ya. Nah, untuk pengalaman ngombyok jantan atau betina, kalau menurut saya pribadi itu dilihat dari kemapanannya saja dulu. Burung tenang atau biasanya tarung, dia lebih menang di sangkar ombyokan. Itu yang biasanya saya ambil. Nah, kebetulan kalau untuk pakan kan di video yang sudah ada itu boleh dicoba racikannya leopard sama pur ngebrandnya. Itu kalau untuk pribadi burung-burung saya itu cocok, dia lebih cepat berkicau karena mungkin birahinya cepat naik, terus jatuh ke burung itu dia sehat, lincah gitu. Nah, untuk saran teman-teman untuk pertama kali beli ombyokan, kalau bisa ruji sangkar itu yang benar-benar rapat, karena dia khawatirkan dia kabur, terobos. Kalau dia kepalanya masuk, udah dipastikan badannya juga bisa keluar, dia cukup untuk badan dia lari. Nah, balik lagi ke ciri-ciri jantan dan betinanya. Biasanya kalau nanti sudah mapan, burung sudah mapan, sudah terbiasa di sangkar, sudah sering interaksi dengan manusia, dan sudah mulai ngetrek panjang, itu pun belum bisa dipastikan
jantan dan betinanya. Karena jantan dan betina itu ngetrek pun sama, dia sama-sama ngetrek. Nah biasanya kalau untuk yang jantan itu ngetrek, bunyi ngetrek tapi dilanjut dengan bunyi yang lain atau bahkan siulan kadang-kadang walaupun pendek. Nah kalau yang betina kebetulan saya pribadi pernah punya, itu kebetulan yang sudah kacor itu monoton, bunyinya monoton, tidak seperti jantan banyak variasian. Dan kalau yang jantan muda itu nanti dari jantan muda itu bisa ngisi burung-burung yang lain. Nah saran yang kedua, kalau bisa gitu mapan. Nah bang, gimana nih ciri-ciri mapan burung kerak basialis hitam di ombyokan? Kalau saya pribadi milihnya warna burungnya itu sayapnya itu kecoklatan tapi pias. Nah kalau yang muda itu biasanya coklat campur hitam, itu biasanya masih muda. Dan dari kaki juga udah kelihatan lah. Dengan burung-burung yang lain juga sama, sudah nyisik. Nah kalau yang muda berarti kan masih kelihatan putih-putihnya, atau kalau untuk kelas basialis hitam itu agak hitam malah, belum nyisik dia. Terserah, itu sih terserah teman-teman mau milih yang muda atau milih yang sudah mapan, udah usianya udah tua lah misal. Dan biasanya kalau yang sudah mapan itu cepet bunyi dibandingkan yang muda, karena mungkin pengaruh ke mental. Nah untuk teman-teman yang pemula atau baru seneng dengan kerak basialis hitam, itu masukan saya sebaiknya lebih nyari burung dari pemikat. Nah dari pemikat biasanya mereka lebih paham jantan dan betinanya. Nah terus yang kacoran alam, mereka juga lebih tahu di alamnya sudah bunyi, kelihatan bunyi, sudah kacor, terus ketangkep. Nah itu lebih mahal juga nggak masalah. Karena apa? Nanti efeknya ketika sudah masuk sangkar dia cepet bunyi dibandingkan dengan yang ketika mikat tidak tahu bunyinya seperti apa di alam atau apa, itu lebih susah. Itu saran saya. Nah kalau untuk yang balik lagi jenis kelamin jantan dan betina, berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Dari mulai mulut orange atau kekuning-kuningan lebih terang, lebih tebal, terus badan tidak bulat, agak lonjong panjang, paruh dengan kepala itu sejajar lurus. Terus ketika mapan nanti dia biasanya jambul, bulu kepala berdiri. Itu aja sih. Kalau untuk kebetulan ini videonya nggak ada perbedaan ya untuk jantan dan betinanya, karena kebetulan yang betina sudah sampai kacor tapi belum sempat bertelur saya itu, karena saya menyimpulkan dia betina karena memang sejalur. Kalau menurut saya itu yang betinanya, tapi kebetulan mati burungnya, udah jinak, udah bunyi tapi mati, jadi belum sempat ada videonya. Nah untuk teman-teman yang senior, kebetulan dulu pernah ada yang sampai bertelur karena pakan, itu ada. Nah cuman saya belum sempat menyimpulkan dari videonya atau dari fotonya seperti apa. Kalau berdasarkan pengalaman, jantannya seperti itu, berbodi panjang, lebih oranye di dalam mulut, kadang di paruhnya juga ada agak lebih hitam di bawahnya. Gitu aja sih. Itu berdasarkan burung-burung yang pernah saya punya. Ini kebetulan burung yang saya pelihara itu ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Seperti itu. Kalau untuk bunyi, kalau yang betina nanti yang ada kacor itu sejalur, kalau yang jantan itu bervariasi dan bahkan lebih bisa ngisi ke burung-burung yang lain. Nah kalau untuk yang ngetrek itu biasanya gitu. Untuk yang pertama kali ngombyok masuk ke sangkar itu biasanya takut. Itu mungkin seperti itu kurang lebihnya. Kalau memang nanti ada para senior-senior yang pecinta kerak basialis hitam menambahkan, silahkan berbagi ilmu. Kalau saya untuk burung migrasi satu ini karena senang dari dulu. Oke, segitu dulu dari saya.
Mungkin nanti di video-video selanjutnya akan saya beri review untuk pemeliharaan seperti apa hariannya. Kebetulan kemarin video untuk pakan, sekarang seksinya jenis kelamin, dan kedepannya nanti pemeliharaan sampai gacor seperti apa. Kebetulan mungkin karena sekarang musim, banyak teman-teman yang baru atau mencoba memelihara Shinchan, itu seperti itu kurang lebihnya. Oke, sekian dulu. Lanjut video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, nggak masalah. Apa ada yang perlu dipertanyakan nanti ke depannya. Kalau di Facebook, monggo diikuti Facebook saya untuk update video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.